SMK bisa, SMK hebat, SMK jaya, 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 pandu raka, percaya selalu menjadi insan yang berilmu. SMK Negeri 1, tempat kita belajar ilmu pengetahuan untuk masa depan cerah bersama guru. Kita menuntut ilmu berjaya berkembang menuju prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Tholib. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya di SMK Negeri 1 Pandanarum, Bapak Joni Haryanto. Ya. Terima kasih Bapak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tholib. Terima kasih atas waktunya Pak Joni. Bagaimana kabarnya Pak Joni? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Gimana Pak Tholib? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Jadi terima kasih Pak Joni atas waktunya pada kesempatan hari ini. Saya kebetulan hari ini ada tugas dari guru penggerak, yaitu melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak Joni pimpin. Ini terkait dengan dilematika etika dan bujukan moral. Kemarin kan di situ ada kasus kelas 12 yang hamil di luar nikah, di mana siswa itu mempunyai perilaku yang baik, prestasi akademiknya juga baik. Juga kalau tidak salah kemarin dapat piala tertentu. Tiba-tiba waktu mau ujian, nggak salah ya Pak ya, waktu ujian kemudian hamil di luar nikah. Terus anak itu selanjutnya bagaimana kemarin Pak ya? Diikutkan ujian apa enggak ya? Ya, terkait permasalahan, kalau misalkan anak sampai satu, yang perlu dilihat adalah tata tertib kan. Tata tertib itu melanggar tata tertib sekolah, dan konsekuensinya memang sudah ada. Nah, tentunya kebijakan sekolah yang ditekankan. Artinya apalagi kalau di kasus yang kemarin terjadi itu sempat viral ya, semua anak tahu. Nah, ini tentu sekolah harus ambil sikap. Ya, kalau sekolah sampai istilahnya pelin-pelan, nanti bagaimana nasib anak-anak ke depan? Juga nasib nih sekolah. Iya, nasib sekolah di mata anak bagaimana? Makanya untuk kasus yang ini sekolah dengan tegas. Jadi ini merupakan kebijakan sekolah, tentunya sudah melalui tahapan. BK juga sudah turun, kesiswaan turun. Nah, itu diambil suatu keputusan bahwa anak itu ya dengan sangat terpaksa untuk istilahnya tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolah lagi, tetapi diarahkan. Sekolah masih tetap mempunyai tugas untuk mengarahkan bahwa anak itu tetap bisa mengikuti ujian. Nah, dari kasus yang tadi terkait dengan kasus yang telah Pak Joni putuskan, ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan kepada Pak Joni terkait dengan pengambilan keputusan, terkait dengan dilema etika dan bujukan moral di sini. Boleh ya? Ya, silakan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak Joni, selama Anda menjadi kepala sekolah, ini bagaimana Pak Joni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasi kasus ini masuk dalam dilema etika atau bujukan moral, itu kalau untuk utamanya yang dilema etika ya, yang membuat daftar-daftar pertanyaan kebajikan, kemudian tentunya melihat siapa yang terlibat, dan kita juga mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Terkait dengan kasus yang kemarin, bagaimana Pak? Kasus yang yang di luar nikah tetapi anak ujian itu bagaimana? Iya. Terkait kasus misalnya sudah kelas 12, kemudian anak sebentar lagi ujian, kemudian
hamil gitu ya. Ya tentunya ini masuk dalam kategori dilema etika ya. Di satu sisi kita dibenturkan pada nilai kebajikan, misalnya menolong anak tersebut kan sebentar lagi sudah mau lulus, dibenturkan dengan kebajikan, nilai kebajikan yang lain yaitu tata tertib yang ada di sekolahan. Nah tentunya itu harus diambil sikap mana yang lebih istilahnya lebih dominan nilai kebajikannya. Kalau sudah di ujung pembelajaran di kelas 12 terus mau ujian ya ada kemungkinan bisa diprioritaskan untuk bisa sampai ujian. Seperti itu. Terima kasih Pak Joni sudah. Pertanyaan selanjutnya selama ini bagaimana Pak Joni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Ya baik, pengambilan keputusan di mana kasusnya sama-sama benar, ini berarti kan dilema etika lagi nih ya. Iya kan, karena dihadapkan pada kasus yang sama-sama benar. Ya tentunya tadi dengan mempertimbangkan mana nilai kebajikan yang lebih tinggi atau lebih besar di antara opsi-opsi yang ada. Berarti kebajikan itu tentunya memperlihatkan keterpihakannya pada siswa ya? Iya, tentunya begitu. Kalau terkait dengan kebijakan guru yang lain misalnya Pak, apakah ada yang berbenturan, misalnya guru A tidak setuju kalau itu diloloskan, bagaimana Pak? Ya bisa saja, bisa saja guru ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Makanya sebelum diambil keputusan tentunya dengan kita diskusikan dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus itu yang bisa dimintai bantuan untuk ikut memberikan istilahnya pemikiran sehingga nanti bisa mengerucut pada kebijakan yang terbaik, tentunya yang nilai kebajikannya lebih tinggi. Jadi bisa saja misalkan kaitannya dengan tadi misalnya yang siswa sudah kelas 12 tadi ya, kita bisa melibatkan dari unsur wali kelasnya, kemudian guru, orang tuanya bagaimana? Orang tua juga bisa, kemudian melibatkan juga komite itu kan bisa sebagai orang yang ibaratnya sudah punya pengalaman sehingga untuk kita minta pertimbangan itu. Ya. Jadi dimintai pertimbangan dari kalau dari kepolisian bagaimana? Dari kepolisian tentunya kalau misalkan bisa diselesaikan secara internal tidak perlu melibatkan sampai kepolisian, tapi kalau misalkan terpaksa ya harus gitu. Jadi itu ya Pak, jadi keputusan Bapak tadi tetap memperhatikan kepentingan anak penting lulus 12 tahun, tetapi juga tidak yang penting sekolahan itu tidak dirugikan Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak Joni lakukan selama ini? Maksudnya prosedur keputusannya seperti apa langkahnya Pak? Ya, dalam mengambil keputusan ya tentunya ada langkah-langkah. Ya tadi itu kalau ada kasus misalnya seperti kasus dilema etika yang tadi itu ya tentunya yang pertama seperti yang biasa dilakukan di sekolah, kita pasti akan begitu ada kasus pasti akan mengundang atau mengidentifikasi dengan cara mengundang yang terkait atau terlibat di situ. Contoh BK kita undang, kesiswaan kita undang, kemudian yang bermasalah juga diundang, kita klarifikasi. Jadi yang bermasalah juga sama teman-temannya betul? Kalau untuk teman-temannya bisa saja, tapi teman-teman tentunya yang diambil yang teman dekat supaya tidak membuat semakin anak itu malu dan yang lainnya gitu. Ya tentunya kayak gitu diundang yang terlibat di situ, nanti diklarifikasi, kemudian setelah ada klarifikasi baru didiskusikan kira-kira untuk penyelesaian masalah itu menggunakan
pilihan-pilihan atau opsi-opsi mana yang harus kita lalui supaya untuk membuat keputusan. Berarti ada opsinya tetap berjenjang ya? Iya, ya ada opsi nanti misalkan bisa saja kan seperti tadi, setelah usulan dari guru A mungkin ada yang mengusulkan, Pak udah itu kan melanggar peraturan, dikeluarkan saja, bisa ada yang seperti itu. Kemudian nanti mungkin usulan dari yang lainnya, guru B bisa saja, kasihan Pak sudah kelas 12, apa enggak sebaiknya ditolong ya. Nah, jadi dari pilihan-pilihan pilihan-pilihan atau opsi-opsi yang ditawarkan oleh teman-teman nanti didiskusikan, dipilih yang paling terbaik, nilai kebijakannya yang paling baik gitu. Walaupun kadang bertentangan dengan aturan sekolah begitu? Iya, begitu. Kadang memang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Ya, terima kasih, sangat jelas ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang tadi? Ya, tentunya hal yang efektif adalah setiap ada kasus pasti kita lakukan tracker. Iya, kalau bahasa kita sih apa sih ya, ditelusuri dulu. Ya tabayun, kita klarifikasi, kemudian nanti diskusi dengan teman-teman, orang-orang yang bisa dimintai pertimbangan itu supaya muncul pilihan-pilihan atau opsi-opsi kebijakan untuk mengambil keputusan. Dengan tahapan itu insya Allah lebih efektif. Dan ya pertimbangan kita juga tidak terlalu banyak ya. Iya. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini, apakah Pak Joni dalam menyelesaikan kasus itu ada jadwal tertentu, misalnya kasus itu diselesaikan hari itu, atau apakah menunggu? Biasanya kalau masalah kan semakin lama semakin kompleks, seperti itu, atau ada prosedur apa yang biasanya Pak Joni lakukan? Ya, tentunya kalau menghadapi kasus kita melihat berat ringannya kasus tersebut ya. Jadi kalau kebetulan kasusnya kasus ringan mungkin dengan cepat juga bisa terselesaikan, tapi kalau kasusnya berat tentunya ini butuh pertimbangan tertentu yang harus melibatkan orang-orang terkait, tidak bisa serta-merta langsung memutuskan, kecuali kalau misalkan kasus-kasus itu kasus yang sudah berulang-ulang. Nah, pada saat itu juga bisa diselesaikan, nggak perlu nggak perlu harus diskusi sana sini, karena sudah berulang dan sudah pasti langkah penyelesaiannya adalah misalkan langkah penyelesaiannya harus begini, yaitu bisa langsung saat itu. Jadi tergantung berat ringannya kasus gitu. Iya. Oh, kalau yang sudah berulang seperti ada kemarin ya, SP gitu ya. SP1, SP2. SP1, SP2 ya. Baru dieksekusi gitu. Iya. Jadi kalau tahapannya di sekolah termasuk kalau ada kasus-kasus pada anak ya, kalau masih ringan itu yang nangani juga masih levelnya di wali kelas. Kemudian semakin berat nanti kerjasama dengan Kaprodi, kemudian dengan BK, sampai yang terberat pasti akan naik lagi ke kesiswaan dan kepala sekolah. Oke. Oh, seperti itu nih. Oh iya. Terus nih pertanyaan yang selanjutnya, adakah seseorang atau ya mungkin guru yang mungkin orang lain ya, yang selama ini membantu Pak Joni dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika etika ini? Ya, tentu ada. Jadi untuk mengambil keputusan dilema etika itu saya tentu punya figur ya, punya istilahnya orang yang saya jadikan teladan. Satu contoh, rekan-rekan kepala sekolah yang lebih senior, mereka sudah banyak pengalaman. Itu saya untuk membantu saya dalam memberikan mengambil keputusan supaya tidak keliru, itu saya tidak ada salahnya untuk komunikasi juga. Oh, berarti sering komunikasi dengan
kepala sekolah yang senior ya, kepala sekolah senior dan banyak pengalaman ya. Kalau senior saja kan belum tentu pengalaman juga banyak. Dari kepala sekolah yang sudah banyak pengalaman sehingga kita bisa langsung bertukar pikiran dan sana tentunya banyak memberi masukan yang positif buat kita. Berarti dari rekan, terus kalau yang dari Waka mungkin? Ya, kalau dari Waka tentunya lebih ke kasusnya itu biasanya kalau terkait dengan kesiswaan ya berarti tentunya dengan Waka kesiswaan koordinasinya. Kalau kaitannya dengan guru dan karyawan itu sudah ada porsinya sendiri, yaitu Waka sarana ketenagaan. Ketenagaan kan itu SDM ya, sumber daya manusia, sehingga sering saya libatkan. Di sekolah ini juga termasuk sudah kita terapkan. Jadi kalau nangani kasus siswa ya tentunya dengan Wakasis. Kalau nangani kasus-kasus yang terjadi pada guru dan karyawan dengan Waka Sarga, begitu. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Pak Joni ini selama mengambil keputusan itu seperti apa Pak? Ya, mungkin pembelajaran buat kita bahwa kita menentukan kebijakan itu memang berat ya, karena tidak bisa memuaskan kedua belah pihak. Ya, biasanya kebijakan itu pasti bisa bagi artinya buat anak ataupun guru yang diterapkan kebijakan itu, dia mungkin berpikirnya wah ini kok tidak menguntungkan saya. Jadi tidak bisa membuat semua senang gitu ya. Semua senang. Tentunya pasti ada kebijakan itu, pasti ada yang senang ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa mungkin wah saya kok dirugikan gitu ya. Sehingga dalam pengambilan kebijakan tentunya tetap memperhatikan nilai kebajikan yang lebih besar. Makanya kalau sudah kita ambil ini nilai kebajikannya lebih besar kebijakan yang ini, maka insya Allah begitu diterapkan kepada guru ataupun siswa ya nanti yang merasa puas lebih banyak. Gitu. Kalau memuaskan semuanya sulit. Jadi prioritasnya tetap yang lebih besar seperti murid begitu ya, kepentingan murid. Iya. Gitu. Terus ini pembelajaran buat Bapak Joni itu bagaimana? Semakin banyak kasus, misalnya kemarin kasus yang lain seperti kasus kemarin ada kasus apa itu ya, itu seperti apa? Semakin banyak menangani kasus itu Pak Joni seperti apa rasanya? Ya, kalau dengan banyaknya kasus tentunya begitu kita bisa memecahkan masalah, ada suatu kepuasan tersendiri buat kita, dan kita juga bisa memberikan istilahnya pengalaman-pengalaman baik itu kepada rekan-rekan kerja. Makanya kalau di sekolah ini, di SMK Negeri 1 Pandanarum, itu dalam menghadapi masalah kita selalu melibatkan teman-teman yang memang duduk di istilahnya misalkan Waka dan kemudian Kaprodi sesuai porsinya masing-masing, sesuai tupoksinya masing-masing, sehingga sama-sama bisa belajar. Jadi kalau banyak kasus kita banyak menyelesaikan masalah, tentunya teman-teman juga jadi pada istilahnya yang pintar semua lah gitu. Jadi kalau saya ambil tadi ya, semakin banyak kasus itu kita jadi semakin tahu alurnya gitu ya, penyelesaiannya ya gitu untuk penyelesaian masalahnya sudah semakin tahu. Begitu ya. Baik Bapak Joni, terima kasih sudah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara. Mohon maaf apabila selama wawancara ada tutur kata yang kurang berkenan. Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutholib sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 di Kabupaten Banjarnegara.
pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara dengan Bapak Solihin nggih. Ya, siap nggih. Assalamualaikum Pak Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya pada kesempatan hari ini. Bagaimana Bapak kabarnya Bapak Solihin? Ya, alhamdulillah sehat, lancar semuanya. Alhamdulillah nggih. Begini Bapak Solihin, Nggih. saya ada tugas dari calon guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak Solihin pimpin terkait dengan dilema etika dan Ya. bujukan moral. Oh, nggih, nggih. Untuk kasusnya kan di sekolah ini kan banyak sekali ya Pak ya. Ya, betul. Kasus apa ya kemarin yang Ya, banyak sekali ya. Ini yang pertama kemarin rapat kenaikan kelas juga antara tidak menaikkan atau menaikkan, begitu? Seperti apa? mengeluarkan atau tidak mengeluarkan. Oh, Ya, kemarin ada anak yang apa ya? Anaknya itu ya cukup rajin gitu ya, rajin, tapi apa namanya? Nilainya kemudian kehadirannya itu kehadirannya baik. iya, tapi nilainya itu tidak memenuhi seperti itu. Kemudian tidak melaksanakan semesteran, itu tidak mengikuti. Dan akhirnya kita mengambil rapat dewan guru ya, cukup lama juga, hampir sampai memakan waktu 2 jam untuk membahas satu anak itu. Tapi ya bagaimanapun sekolah harus membuat keputusan seperti Seperti itu kasusnya. Nah ini kebetulan sekali. Iya. Kebetulan saya ini ada tugas pengambilan keputusan. Oh, iya. Jadi nanti akan saya tanyakan beberapa ke Bapak Solihin, Oh, iya. boleh ya? Boleh. Ya, ini untuk pertanyaan yang pertama. Iya. Selama Bapak Solihin menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh ya, terima kasih. Untuk mengidentifikasi kasus, biasanya kami itu rapat gitu ya. Rapat? Iya, rapat terbatas gitu ya, dengan Waka, dengan BP, terutama itu kita libatkan apakah ada kasus-kasus yang perlu kita tangani seperti itu. Nah, biasanya di kasus itu kita klasifikasikan menjadi kasus yang bisa diselesaikan di tingkat wali kelas saja. Oke. Kemudian ada kasus yang naik ditingkatkan oleh diselesaikan oleh DP. Gitu. Jadi dari kepala sekolah saya pribadi itu kadang kita serahkan kepada yang bersangkutan. Kemudian ada kasus yang hanya diselesaikan oleh tingkat kesiswaan. Ya. Tapi kalau memang harus naik ke kepala sekolah ya kita selesaikan di forum seperti itu. Oh, gitu. Terus ini yang kedua nggih. Ya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, Oh ya. Pak Solihin nggih? Iya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh gitu ya. Bagaimana Pak? Oh ya. Pertama kita mengacu kepada aturan seperti itu ya. Aturannya bagaimana kita pelajari mulai dari peraturan pemerintah ya sebagai referensi utama ya aturan itu. Nah kita jalankan. Tapi kadang benturan gitu ya. Benturan dengan realitas di lapangan seperti itu. Nah kita di sini yang paling utama adalah keputusan di musyawarah. Di musyawarah Ya, di musyawarah hasilnya seperti apa ya kita jalankan. Yang dimusyawarahkan itu kira-kira yang lebih kemana Pak? Oh, ke manajemen atau keperpihakan pada murid kira-kira? Kita lebih kepada manajemen. Ya, kepada aturan, tetapi kita juga harus menolong anak tersebut. Oh, iya. Jadi diupayakan lebih berpihak kepada murid ya? Iya, kepada murid, tapi juga manajemen kita jalankan. Okay. Nah, iya, terima kasih. Jadi pertanyaan yang selanjutnya ini Pak Solihin, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam artian gimana?
langkah-langkah dalam pengambilan keputusannya, Pak? Oh ya, kita lihat kepada objek masalah itu dan dampaknya seperti apa. Kalau memang itu berdampak besar, maka langkah kita adalah rapat Dewan Guru seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak berdampak besar, ya kita terbatas saja. Terbatas di manajemen sekolah. Di manajemen sekolah seperti itu. Nah, kalau di manajemen sekolah biasanya ada suara yang berbeda bagaimana, Pak? Kalau ada suara yang berbeda, kita mencari suara terbanyak. Suara terbanyak. Karena ini apa namanya, kita ambil kan posisi ganjil seperti itu. Nanti kalau cuma 5, berarti kalau 3 ya sudah mengcover lah. Musyawarah mufakat ya. Begitu. Terus pertanyaan selanjutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau itu kita kembali lagi kepada musyawarah, hasil musyawarah. Tetapi nanti setelah hasil musyawarah itu ada, gitu ya, tingkat guru ya. Sudah ada ini gambaran gitu ya? Seperti ini ya. Nanti kita godok lagi. Ya, di mana, Pak? Di tim kecil. Oh, tim kecil. Iya, tim kecil godok lagi, di mana kita bisa menjalankan prosedur aturan yang ada, tetapi kita juga harus mencari jalan untuk menolong anak tersebut, misalnya terkait dengan anak ini bagaimana kita tolong, misalnya dalam hal pengentasan wajib belajar 12 tahun ya, bagaimana anak itu tetap bisa sekolah, tetap bisa menikmati pendidikan walaupun tidak bersekolah di sekolahan. Dipindahkan begitu ya, Pak? Iya, bisa dipindahkan, bisa alternatif lain seperti itu. Terus selanjutnya, Pak. Ya. Apakah Anda memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini, atau apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat itu, atau bentuk atau prosedur apa yang Anda jalankan? Iya, kita yang pertama adalah ketika kita menemukan sebuah kasus yang dilema etika itu, kita akan sharingkan di tim kecil. Apakah ini perlu kita bahas di tingkat lebih luas atau tidak? Kalau memang ini kita bahas lebih luas, maka kita luaskan ke Dewan Guru, bisa juga dengan komite. Ya. Tapi kalau ke pihak kepolisian misalnya pernah, Pak? Tidak pernah. Tidak pernah. Kita mengutamakan kepada penyelesaian internal dulu. Oh, begitu ya. Terus selanjutnya ini. Adakah seseorang yang selama ini membantu Pak Solihin dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya, untuk kita ya, karena ini sekolahan ada komite ya, ketika melibatkan pihak luar ya kita komunikasi dengan komite seperti itu. Nah, kita ini ada masalah seperti ini, bagaimana jalannya, dan ini sering sekali kita menemukan solusi. Ya, ketika kita mengkomunikasikan dengan komite atau dengan guru atau dengan waka yang kita tidak bayangkan, kadang kita menemukan jalan di forum musyawarah itu. Tergantung kasusnya apa ya, Pak? Kalau misalnya kasusnya kenakalan siswa ya dengan kesiswaan mungkin gitu ya. Kesiswaan. Kalau berkaitan dengan misalnya akademik ya mungkin dengan kurikulum seperti itu. Oh, begitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Solihin. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran yang dapat diambil Pak Lihin, dapat dipetik ya dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika itu seperti apa? Pelajaran untuk Pak Solihin. Pelajaran untuk saya pribadi, jadi kita semakin punya skill untuk menyelesaikan masalah yang ada. Berarti setiap ada kasus kita jadi kuat gitu ya. Jadi ada pelajaran. Berarti kita bisa menyelesaikan kasus dengan cara seperti ini, seperti itu. Yang kedua itu kita semakin tenang. Ya, jadi ketika kita menghadapi masalah, mental kita itu ya biasa seperti itu kan. Untuk kita selesaikan alurnya seperti ini, seperti ini. Nah, itu ilmu yang yang langsung kita dapatkan lah. Kita
ketika menghadapi masalah dilema etika itu, dan kita semakin sedikit mengorbankan dari kedua belah pihak, misalnya diuntungkan guys. Iya, sekolahnya untung, kasus yang dianut juga untung. Iya, seperti itu. Itu yang kita dapatkan lah ya dari setiap menghadapi masalah-masalah yang ada. Oke. Baik Bapak Solihin, terima kasih sudah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara ini. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, Sama-sama. Terima kasih. Berjalan dengan lancar. Amin. Kegiatan CGP-nya. Amin. Sampai tuntas. Sekian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.